Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya akal kita yang serba terbatas ini bisa mencoba memahami Tuhan yang tak terbatas? Nah, dalam Islam ternyata ada loh sebuah kerangka berpikir yang sangat menarik untuk membantu kita. Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Ini nih pertanyaan fundamental banget kan? Gimana mungkin kita, makhluk fana, bisa benar-benar paham siapa pencipta kita yang tak terhingga? Ternyata ada sebuah jalan yang ditawarkan, dan kita akan telusuri jalan itu sekarang. Yang perlu kita garis bawahi di sini, kerangka ini bukan buat mengurung Tuhan dalam definisi kita. Sama sekali bukan. Anggap aja ini seperti peta untuk memahami karakter atau sifat-sifatnya. Karena esensinya itu, ya, di luar jangkauan pemahaman kita. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Konsep pertama ini namanya sifat wajib. Ini adalah semua atribut yang harus ada pada Tuhan, yang jadi bukti kesempurnaan yang mutlak. Jadi sifat wajib itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, ini adalah sifat-sifat inti yang pasti dan harus dimiliki oleh Tuhan. Sifat-sifat inilah yang jadi fondasi kesempurnaannya dan yang membedakan dia dari semua makhluk ciptaan. Fondasi pertamanya adalah tentang keberadaannya yang absolut. Wujud artinya dia itu ada. Kidam artinya dia sudah ada bahkan sebelum ada yang namanya awal. Dan bako, dia akan selalu ada tanpa pernah ada akhir. 3 pilar keabadiannya. Nah, dari eksistensi, kita geser ke keunikannya. Dia itu mutlak berbeda dari apapun yang dia ciptakan, dia berdiri sendiri tanpa butuh siapapun atau apapun, dan yang paling krusial, dia itu Maha Esa, tunggal. 3 sifat ini menegaskan betapa uniknya dia. Dan kesempurnaannya nggak berhenti di situ aja. Ini juga mencakup kekuasaan atau kudrah, kehendak atau irodah, pengetahuan atau ilmu yang tanpa batas, dan tentu saja fakta bahwa dia maha hidup atau hayah. Oke, tadi kita udah bahas apa yang Tuhan pasti miliki. Nah, sekarang biar makin jelas, kita lihat dari sisi sebaliknya. Apa yang Tuhan nggak mungkin miliki. Ini cara lain buat mempertegas konsep kesempurnaan tadi. Intinya, sifat mustahil itu ya lawannya sifat wajib. Ini adalah sifat-sifat yang nggak mungkin banget ada pada Tuhan, karena dia itu kan maha sempurna. Jadi, ini kayak kita menegaskan kesempurnaannya dengan cara menyingkirkan semua yang nggak sempurna. Cara paling gampang buat ngertiin ini, ya lihat perbandingannya langsung. Karena dia itu hayyun atau maha hidup, ya mustahil dong dia mautun alias mati. Masuk akal kan? Sama juga karena dia sama atau maha mendengar, yang nggak mungkin dia sumun atau tuli. Lewat kontras seperti ini, keagungannya jadi makin terasa jelas. Sekarang kita masuk ke kategori ketiga. Yang ini unik banget loh. Ini yang mendefinisikan hubungan antara kekuasaan Tuhan dengan ciptaannya. Namanya sifat jais. Kalau sifat wajib dan mustahil itu kan ada beberapa ya. Nah, sifat jais ini cuma ada satu. Cuma satu, tapi wah ini maknanya dalam banget. Maksudnya apa sih ini? Artinya Tuhan itu punya kebebasan penuh, kebebasan mutlak. Mau melakukan sesuatu atau nggak melakukan sesuatu, ya terserah dia. Dia bisa saja menciptakan alam semesta atau tidak. Bertindak atau tidak bertindak. Nggak ada yang bisa memaksanya. Ini adalah ekspresi tertinggi dari kehendak bebasnya. Terus, gimana caranya kita nyambungin konsep-konsep yang tadi kedengarannya abstrak banget ini ke kehidupan kita sehari-hari? Nah, jawabannya ada di Asmaul Husna, nama-nama Tuhan yang indah yang merupakan cerminan dari sifat-sifatnya di dunia ini. Contohnya nih, Al-Wahhab, Sang Maha Pemberi. Coba deh pikirin, setiap nafas yang kita hirup, setiap rezeki yang kita terima, semua itu adalah cerminan dari sifatnya ini, pemberian yang terus-menerus dan tanpa pamrih. Dan kalau kita benar-benar sadar, Tuhan itu Al-Wahhab, apa coba efeknya? Otomatis kita jadi lebih gampang bersyukur kan? Dan gak cuma itu, kita jadi terinspirasi juga buat jadi orang yang lebih dermawan ke sesama. Contoh lain, Al-Kabir, yang berarti Maha Besar. Kita nggak perlu jauh-jauh, cukup lihat luasnya alam semesta. Dari galaksi yang jauhnya jutaan tahun cahaya, sampai dalamnya lautan. Kita bisa merasakan manifestasi dari kebesarannya yang tak tertandingi. Dan perenungan ini tuh dampaknya dalam banget loh secara spiritual. Pas kita sadar betapa besarnya dia, kita otomatis jadi ngerasa kecil. Kita jadi rendah hati, jadi ingat posisi kita di alam semesta yang super luas ini. Semuanya jadi terasa lebih proporsional. Oke, dari tadi kita udah bahas macam-macam. Sekarang yuk kita rangkum semuanya.
Kenapa sih kerangka berpikir ini penting? Apa intinya? Jadi, kalau kita lihat lagi, kerangka ini tuh kayak tangga pemahaman, step by step. Pertama, kita pahami dulu apa yang wajib dia miliki. Terus, kita perkuat dengan ngerti apa yang mustahil dia miliki. Abis itu, kita sadar soal kebebasan mutlaknya. Dan puncaknya, kita lihat semua itu beraksi di dunia lewat nama-namanya yang indah. Jadi, poin paling pentingnya ini nih. Ini semua bukan buat membatasi Tuhan, bukan buat memasukkan dia ke dalam kotak pemahaman kita. Sama sekali bukan. Anggap aja ini sebagai sebuah bahasa, sebuah cara yang logis dan terstruktur buat kita, manusia yang terbatas ini, biar bisa nyambung, biar bisa membangun hubungan dengan Sang Pencipta yang tak terbatas. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Coba bayangin deh, gimana kalau mulai sekarang setiap pemberian kita lihat sebagai jejak Al-Wahhab? Atau setiap kali kita lihat pemandangan yang megah, kita ingat sama Al-Kabir. Kira-kira bakal seberapa beda cara kita memandang dunia di sekitar kita?